Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan kesehatan. Yang pertama itu pengertian dari perencanaan kesehatan. Nah, perencanaan kesehatan adalah proses sistematis untuk merancang, mengelola, dan mengimplementasikan program dan kebijakan kesehatan dengan tujuan meningkatkan status kesehatan masyarakat. Nah, proses ini itu mencakup identifikasi kebutuhan kesehatan, penetapan tujuan dan sasaran, pengembangan strategi dan rencana tindakan, serta evaluasi dan pemantauan untuk memastikan efektivitas intervensi yang dilaksanakan. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai unsur-unsur kebijakan kesehatan. Yang pertama itu ada tujuan dan sasaran, yaitu menetapkan tujuan jangka panjang dan sasaran spesifik yang ingin dicapai, seperti meningkatkan kesehatan masyarakat atau mengurangi prevalensi penyakit tertentu. Yang kedua, prioritas dan strategi. Menentukan area prioritas berdasarkan kebutuhan kesehatan dan mengembangkan strategi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Yang ketiga, regulasi dan peraturan, yaitu mengatur aturan dan pedoman yang harus diikuti untuk memastikan pelaksanaan kebijakan secara efektif. Yang keempat, pendanaan dan sumber daya, yaitu menyediakan alokasi anggaran yang memadai dan mengelola sumber daya untuk implementasi kebijakan. Yang kelima yaitu program dan intervensi, yaitu merancang dan melaksanakan program serta intervensi kesehatan yang sesuai untuk mencapai tujuan kebijakan. Yang keenam, pemantauan dan evaluasi, yaitu menetapkan mekanisme untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan dampaknya, serta melakukan penyesuaian bila diperlukan. Yang ketujuh yaitu partisipasi stakeholder, yaitu melibatkan berbagai pihak terkait seperti pemerintah, organisasi kesehatan masyarakat, dan sektor swasta dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Yang kedelapan, edukasi dan sosialisasi, yaitu mengedukasi masyarakat tentang kebijakan dan prosedur kesehatan melalui kampanye dan program sosialisasi. Selanjutnya yaitu manfaat perencanaan kesehatan. Yang pertama itu ada pengelolaan sumber daya, yaitu memastikan alokasi sumber daya yang efisien dan efektif. Yang kedua, peningkatan kesehatan, yaitu mengidentifikasi dan mengatasi masalah kesehatan secara sistematis. Manfaat selanjutnya yaitu prioritas dan fokus, yaitu menetapkan prioritas kesehatan untuk mengatasi masalah yang paling mendesak. Yang keempat yaitu koordinasi, yaitu meningkatkan koordinasi antara berbagai pihak yang terlibat dalam sistem kesehatan. Selanjutnya yaitu evaluasi dan penyesuaian, yaitu memungkinkan evaluasi berkala dan penyesuaian kebijakan berdasarkan hasil yang dicapai. Selanjutnya yaitu pencegahan dan respons, yaitu memfasilitasi perencanaan untuk pencegahan penyakit dan tanggapan terhadap krisis kesehatan. Selanjutnya ada jenis-jenis perencanaan kesehatan. Nah, perencanaan kesehatan itu ada perencanaan strategis, yaitu fokus pada tujuan jangka panjang dan arah kebijakan kesehatan secara keseluruhan. Yang kedua yaitu perencanaan taktis, yaitu menyusun langkah-langkah menengah yang mendukung pelaksanaan strategis jangka panjang. Selanjutnya yaitu perencanaan operasional, yaitu detail mengenai kegiatan harian dan implementasi kebijakan di tingkat lapangan. Selanjutnya yaitu perencanaan kedaruratan, yaitu mengembangkan rencana untuk menghadapi dan merespons situasi darurat atau krisis kesehatan. Lalu ada perencanaan sumber daya, yaitu menentukan kebutuhan dan alokasi sumber daya yang diperlukan untuk program kesehatan. Selanjutnya ada perencanaan evaluasi. Nah, dalam perencanaan evaluasi ini itu mengatur metode dan indikator untuk menilai efektivitas dan dampak kebijakan kesehatan. Sekarang kita masuk terhadap langkah-langkah perencanaan kesehatan. Nah, perencanaan kebijakan kesehatan itu melibatkan beberapa langkah penting untuk memastikan kebijakan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan kesehatan masyarakat. Yang pertama itu ada analisis situasi, yaitu mengumpulkan data dan menganalisis kondisi kesehatan saat ini serta kebutuhan masyarakat.
Yang kedua, penetapan tujuan dan sasaran, yaitu menetapkan tujuan dan sasaran spesifik berdasarkan hasil analisis. Yang ketiga, pengembangan strategis dan kebijakan, yaitu merancang strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada perencanaan implementasi, yaitu menyusun rencana tindakan termasuk alokasi sumber daya dan penjadwalan kegiatan. Proses ini itu bersifat dinamis dan seringkali memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemangku kepentingan, profesional kesehatan, dan masyarakat. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu perencanaan kesehatan adalah proses sistematis untuk merancang, mengelola, dan mengimplementasikan program dan kebijakan kesehatan dengan tujuan meningkatkan status kesehatan masyarakat. Dalam proses ini mencakup identifikasi kebutuhan kesehatan, penetapan tujuan dan sasaran, pengembangan strategi dan rencana tindakan, serta evaluasi dan pemantauan untuk memastikan efektivitas intervensi yang dilaksanakan. Jadi, itulah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.